Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sebagai hamba yang beriman, sepantasnya lah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang banyak, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alan nabi wa sallimu taslima. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, maka sepantasnya kita selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, walaupun Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, namun Allah tetap memberikan ladang-ladang pahalanya kepada kita. Allah tidak menghentikan kebaikan-kebaikan apabila kita melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan ini. Selain puasa Ramadan yang wajib kita lakukan, Allah memberikan beberapa amalan-amalan utama yang ganjarannya adalah pahala yang sangat berlipat ganda. Di antara amalan utama itu adalah sedekah. Sedekah secara umum artinya memberikan apa yang kita punya, baik itu jasa, tenaga, pikiran, ataupun senyum juga bisa dikatakan sedekah. Sedangkan sedekah menurut arti yang khusus, memberikan harta, sebagian harta kita kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa manfaatnya kalau kita bersedekah? Apakah harta kita tidak berkurang? Nah, Allah menjanjikan beberapa kefadilah-fadilah orang yang bersedekah. Di antara keutamaan orang bersedekah itu adalah yang pertama, Allah akan memberikan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan dalam ayat ini kalau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ibarat kita menanam 1 biji padi, akan tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu akan menumbuhkan 100 biji lagi. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, para ahli mufassir menjelaskan bahwa jumlah definitif 700 tidaklah hanya merujuk kepada arti kuantitas dalam ilmu matematika. Namun lebih daripada itu, Allah akan menjanjikan kebaikan ataupun pahala yang berlipat ganda. Hal ini ditegaskan oleh ayat selanjutnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pasti akan melipat gandakan kebaikan bagi orang yang mau menafkahkan atau mensedekahkan hartanya. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari Abdullah bin Ja'far pergi ke kebunnya untuk melihat kebun-kebunnya. Kemudian dia hendak pulang, dia berhenti di satu kebun orang lain. Yang di kebun tersebut dia lihat seorang penjaga kebun, yaitu seorang budak hitam. Dia perhatikan budak tersebut. Apa yang dilakukan oleh budak itu? Budak itu sedang memberikan makan seekor anjing dengan 3 potong roti. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Ja'far bertanya kepada budak hitam tadi, "Wahai pemuda, berapa banyak bekal yang diberikan oleh tuanmu hari ini? Dan kenapa engkau mau memberikan bekalmu kepada seekor anjing tadi?"
Lantas pemuda tadi menjawab, bekal yang diberikan tuan saya seperti apa yang tuan lihat, katanya. Dan kenapa saya memberikan bekal saya kepada hewan tadi? Saya lihat anjing tersebut tidak pernah berada di sini. Artinya anjing datang dari tempat yang lain dan melakukan perjalanan jauh. Berarti dia dalam keadaan lapar. Makanya saya berikan 3 potong roti saya untuk binatang tersebut, kata budak hitam ini. Mendengar jawaban daripada penjaga kebun tersebut, Abdullah bin Ja'far tercengang dan termenung. Sejenak setelah itu, dia ajak penjaga kebun tadi menemui pemilik kebun tersebut. Subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata Abdullah bin Ja'far membeli kebun tersebut. Dan bahkan Abdullah bin Ja'far memerdekakan budak tersebut. Dan kebun yang dibeli oleh Abdullah bin Ja'far diberikan kepada budak hitam tadi. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tampakkan pada detik itu juga apa yang dilakukan oleh seorang budak dengan hanya memberikan roti bekalnya kepada seekor hewan, padahal dia dalam keadaan lapar. Allah tampakkan balasan yang akan diterimanya itu. Itu salah satu contoh bahwa Allah pasti menjanjikan pahala atau kebaikan bagi orang yang mau mensedekahkan hartanya. Kemudian, keutamaan orang yang bersedekah yang kedua. Orang yang bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah untuk masuk ke dalam surga. Seperti hadis Nabi mengatakan, sedekahkanlah sepasang kudamu fi sabilillah, niscaya engkau akan dipanggil untuk masuk surga. Wahai hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Apabila dia ahli salat, maka dia akan dipanggil di pintu salat. Apabila dia ahli jihad, dia akan dipanggil lewat pintu jihad. Dan apabila dia ahli sedekah, maka dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Dan apabila dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, dengan bersedekahnya kita, berarti kita sudah memegang satu kunci masuk ke surga. Tinggal kita lagi merawat kunci tersebut. Dengan cara apa? Ya bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Agar kunci bagi kita masuk ke surga tersebut tidak rusak. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan orang bersedekah ketiga adalah dia akan didoakan oleh malaikat. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Maksud dari hadis ini, tidaklah seorang hamba itu pada pagi hari kecuali ada padanya 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, gantilah harta orang yang suka bersedekah. Sedangkan malaikat yang satunya lagi mendoakan, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang tidak mau bersedekah atau kikir. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, seperti kita ketahui, malaikat merupakan makhluk Allah yang paling mulia. La ya'sunallah wa ya'muruna ma amarallah. Malaikat merupakan makhluk yang paling patuh kepada Allah. Dan tidak mungkin doa daripada malaikat tidak diijabah oleh Allah. Apakah kita tidak mau didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan kebaikan? Nah, oleh karena itu, marilah kita bersedekah agar kita bisa juga didoakan oleh malaikat. Kemudian, keutamaan orang yang bersedekah yang ketiga adalah dia dijauhkan dari api neraka. Dia dibentengi, ada benteng yang menghalanginya untuk dibakar api neraka tersebut. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Halangilah api neraka itu olehmu walaupun hanya dengan 1 biji korma. Artinya apa di sini? Walaupun kita tidak punya
hanya mempunyai satu korma, tapi diberikan separuhnya kepada orang yang kelaparan, kepada orang yang membutuhkan, maka satu benteng akan dibuat oleh Allah untuk kita, supaya kita jangan sampai terbakar oleh api neraka. Apalagi kalau kita sering bersedekah, maka benteng yang ada tadi akan semakin tebal dindingnya, sehingga kita terhalang dari api neraka. Pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan orang yang bersedekah yang keempat adalah dia akan terjauh dari dosa dan kesalahan. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air menghapus api. Jadi, pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, jelaslah bagi kita, Allah memberikan ruang, Allah memberikan tempat, Allah memberikan waktu kepada kita agar kita mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan. Hanya dengan bersedekah, tidak akan kurang harta kita, tidak akan kurang apa yang kita miliki dengan memberikan kepada orang lain. Pada suatu hari Aisyah pernah memasak daging kambing kesukaan Rasulullah. Kemudian dia hidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah Abu Hurairah tetangga kita sudah engkau berikan masakan ini?" "Sudah ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Lantas bagaimana dengan Ummu Aiman?" kata Rasulullah. "Sudah saya beri juga ya Rasulullah," kata Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dengan tetangga-tetangga yang lain? Apakah engkau sudah memberikannya?" Aisyah menjawab, "Ya wahai Rasulullah, masakan ini sudah saya berikan semuanya kepada tetangga-tetangga. Yang tinggal hanya apa yang di hadapan kita ini." Dengan tersenyum Rasulullah menjawab, berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ketahuilah, sesungguhnya yang akan kita makan ini akan habis. Sedangkan yang engkau berikan kepada orang lain, itulah sebenarnya harta kita yang kekal dan abadi." Nah, jelas di sini bahwa dengan memberi orang tidak akan mengurangi apa yang ada pada kita. Seperti yang diuraikan sebelumnya, Allah janjikan kebaikan, pahala, bahkan terhindar dari api neraka. Bahkan segala kesalahan-kesalahan kita juga akan dihapuskan. Tidak mungkin manusia tidak punya kesalahan. Yang namanya manusia adalah sarangnya tempat kesalahan. Tapi hanya dengan bersedekah, semua kesalahan dan dosa tersebut akan diampuni dan hilang oleh pemirsa khazanah Ramadan. Terakhir, harta yang kita makan akan habis, bahkan jadi kotoran. Harta yang kita pakai akan rusak. Sedangkan harta yang kita sedekahkan kepada orang lain, itulah harta yang kekal untuk kita. Di kesimpulannya, pemirsa khazanah Ramadan, pada bulan Ramadan ini Allah mengobral pahala-pahalanya. Allah memberikan janji-janjinya. Tinggal kita lagi. Salah satunya dengan bersedekah tadi. Jadi, jangan tunggu kaya agar kita bersedekah, tetapi bersedekahlah agar kita menjadi kaya yang sebenarnya. Astagfirullahalazim. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.